Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu Niputu Ermi yang kami hormati. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Nurhaliza dengan NIM 2304 015026, Irmanda Nurhaliza 2304 015060, Emia Rasita Sembiring 2304 015069, Kian Abana 2304 015113, Farla Mumtaza Azra 2304 015141. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah fitokimia. Adapun topik yang kami bahas adalah senyawa rein pada tanaman Cassia fistula dengan metode analisis kromatografi HPLC dan TLC. Sebelum memasuki ke judul, senyawa rein ini sendiri merupakan salah satu senyawa anthraquinone yang memiliki berbagai aktivitas biologis penting, di mana tanaman Cassia fistula atau yang dikenal juga sebagai tanaman kayu raja merupakan salah satu sumber alami senyawa rein yang cukup potensial. Dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari latar belakang karakteristik senyawa rein, kandungan dan peranannya dalam tanaman Cassia fistula, hingga metode analisisnya menggunakan kromatografi lapis tipis atau TLC dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk mengidentifikasi serta mengukur kadar senyawa tersebut. Kami berharap melalui presentasi ini kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana teknik kromatografi dapat digunakan untuk menganalisis senyawa fitokimia secara efektif dan akurat. Nah, langsung saja dilanjut oleh teman saya Siti Nurhaliza untuk slide yang pertama. Baik, dari metode analisa yang akan kita bahas, tanaman yang digunakan itu adalah Cassia fistulae. Cassia fistulae ini termasuk dalam famili Fabaceae dan dikenal juga sebagai golden shower di beberapa daerah. Bagian yang sering dimanfaatkan itu buahnya. Kebetulan bagian yang kita pakai dari analisa yang akan kita bahas itu adalah bagian buah. Bagian buahnya itu seperti gambar. Dia itu contoh buah dari Cassia fistulae yang dimana buahnya berbentuk polong panjang, berwarna coklat tua jika buahnya itu sudah matang. Untuk detailnya bisa lihat di gambarnya. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti India, Thailand, dan Indonesia. Next, untuk manfaat dari buah Cassia fistulae ini sendiri, kita bahas bagian buah polong matang. Manfaat dari buah polong matang ini sendiri sebagai obat pencahar atau laksatif. Dia itu untuk mengatasi sembelit. Terus memiliki efek antiinflamasi seperti antipiretik, antibakteri, dan antioksidan. Dan juga digunakan untuk menurunkan demam, mengobati peradangan, serta membantu menyembuhkan infeksi kulit dan saluran pencernaan. Next. Kandungan kimia utama dari bagian buah polong ini sendiri, jika sudah matang, mengandung turunan anthraquinone, baik dalam bentuk glikosidik maupun aglikon. Turunan anthraquinone utama adalah rein. Konsentrasi tinggi senyawa terlarut, gula, minyak katsirih, zat lilin, dan resin yang dilaporkan terdapat di bagian daging buah polong.
Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada struktur dan kepolarannya. Fistula dari pulpa polong dapat terhidrolisis mengandung aglikon antar quinon. Senyawa pada fistula ini mengandung renin. Adapun renin itu larut dalam zat alkali, termasuk piridina dan dimetil sulfoksida atau DMSO, sedikit larut dalam alkohol, eter, benzena, kloroform, eter petroleum, dan tidak larut dalam air. Di sampingnya ada gambar struktur yang dimana termasuk antar quinon karena dia memiliki kerangka 3 cincin benzen, yaitu yang gambar 6 segi 6, kemudian memiliki 2 gugus karbonil yang terletak pada posisi 9 dan 10 pada cincin tengah, dan memiliki 2 gugus hidroksil pada posisi 1 dan 8 yang bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen, dan memiliki 1 gugus karboksilat pada posisi 3 yang juga meningkatkan kepolaran senyawanya. Next. Selanjutnya ada pembahasan renin atau 1,8 dihidroksintraquinon 3 karboksil asid adalah suatu senyawa yang ditemukan dalam keadaan bebas sebagai glukosida di dalam spesies Rheum, daun sena, dan juga pada beberapa tanaman pada spesies Cassia. Rein termasuk ke dalam golongan quinon. Rein saat ini menjadi topik pembahasan yang menarik karena manfaatnya sebagai antiviral, antitumor, dan antioksidan. Selain itu, Rein juga berfungsi sebagai senyawa awal untuk sintesis diacerin derivatif yang memiliki efek antiinflamasi dan berguna dalam pengobatan osteoartritis. Next. Selanjutnya ada metode ekstraksi yang sama-sama menggunakan decoction atau rebusan air. Pertama, bubur segar polong, fistula matang 20 gram direbus dengan air suling sebanyak 200 ml selama 1 jam pada suhu 95 sampai 98 derajat Celcius, lalu disaring. Yang kedua, proses ekstraksi diulang hingga antar quinon dalam bubur terekstraksi sempurna atau diuji dengan reaksi Brown-Traeger. Yang ketiga, filtrat diaduk dan diuapkan hingga kering di atas penanas air mendidih untuk menghasilkan ekstrak kasar dekokta. Yang terakhir, rendemen ekstrak kasar dicatat dan rasio ekstrak atau berat bubur polong 1 gram ekstrak dihitung. Next. Kemudian masih sama. Yang pertama, setiap sampel pulp segar polong matang fistula 20 gram direbus dengan air suling sebanyak 200 ml selama 1 jam pada suhu 95 sampai 98 derajat Celcius. Dan campuran tersebut disaring. Kedua, proses ekstraksi diulang hingga antar quinon dalam pulp terekstraksi secara menyeluruh atau diuji dengan reaksi Brown-Traeger. Yang ketiga, filtrat dicampur dan diuapkan hingga kering di atas penanas air mendidih untuk menghasilkan ekstrak kasar dekokta. Yang terakhir, rendemen ekstrak kasar dicatat dan rasio ekstrak atau berat pupong 1 gram ekstrak dihitung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian kita masuk ke materi metode analisa kromatografi, HPLC dan TLC.
Di mana metode HPLC ini sendiri merupakan metode kromatografi cair bertekanan tinggi yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa dalam campuran. Nah, adapun prinsip kerjanya sendiri didasarkan pada perbedaan interaksi antara senyawa analit dengan fase diam, atau itu biasanya kolom C18 nonpolar, dan fase geraknya itu atau campuran pelarut dari polar dan nonpolar. Nah, adapun prinsip kerjanya sendiri, dari jurnal yang kami dapatkan, sampel yang dilarutkan dalam pelarut tertentu itu disuntikkan ke dalam sistem HPLC-nya, kemudian saat fase gerak itu melewati kolom, komponen-komponen dalam sampel akan berinteraksi, berbeda dengan fase diam, di mana menyebabkan mereka terelusi pada waktu yang berbeda atau retention time. Detektor ini biasanya itu UV vis, kemudian mengukur besarnya sinyal berdasarkan absorbansi senyawa pada panjang gelombang tertentu yang sebanding dengan konsentrasinya. Kemudian ini dia ada bagan dari metode penentuan kadar HPLC, di mana ada persiapan sampel, persiapan standar, dan persiapan standar juga, di mana dari persiapan sampel sendiri itu ada ekstraksi pulp polong Cassia fistula dengan air suling pada suhu 95 sampai 98 derajat Celcius ini selama 1 jam. Kemudian filtrat yang didapatkan tadi dievaporasi pada penangas air sampai kering sehingga dia menghasilkan ekstrak kasar. Nah, kemudian itu ekstrak kasarnya tadi dilarutkan pada 0,1 gram 0,1 gram ekstraknya itu dalam 10 mili etanol 60%. Dan disaring melalui membran nilonnya itu 0,45 mikron. Nah, kemudian pada persiapan standar sendiri, larutkan REN standarnya itu dalam bentuk metanol sebagai stok 1 mg per mili. Kemudian buat larutan kerjanya itu rentang konsentrasinya terpilih itu pelarut metanol 60%. Nah, kemudian persiapan standarnya itu yang ketiga, disiapkan juga sistem HPLC dengan kolom BDS Hyperseal C18 dan fase geraknya itu campuran asam asetat 0,5% dan metanol 40/60, laju alirnya itu 1,0 ml per menit, di mana waktu analisisnya itu 30 menit, detektor UV pada 435 nanometer, volume injeksi 20 mikron. Analisis dilakukan minimal 3 kali pengulangan. Kemudian ini kesimpulan dari metode HPLC sendiri itu digunakan menentukan kadar REIN dalam ekstrak Cassia fistula dengan fase diam C18 dan fase gerak campuran metanol asam asetat 0,5% 60/40, di mana detektor UV diatur pada 435 nanometer. Karena REIN menyerap kuat pada panjang gelombang ini, hasilnya berupa puncak kromatogram yang luasnya proporsional terhadap kadar REIN dalam sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bara. Baik, metode TLC. Jadi, TLC merupakan metode kromatografi sederhana yang menggunakan lapisan tipis adsorben silika gel sebagai fase diam dan campuran pelarut organik sebagai fase gerak. Prinsip kerjanya, sampel diaplikasikan pada plat silika dan dikembangkan dalam bejana berisi pelarut. Komponen-komponen dalam sampel akan naik bersama pelarut pada kecepatan berbeda sesuai polaritasnya. Setelah pelarut mencapai batas, plat dikeringkan dan noda spot yang terbentuk diamati. Masing-masing nyawa itu memiliki nilai RF yang berbeda. Untuk kuantifikasinya, metode ini dilengkapi dengan densitometer, yaitu alat yang memindai intensitas dan noda berdasarkan cahaya UV atau tampak, sehingga memungkinkan pengukuran kadar senyawa dikenal sebagai TLC densitometry. Next.
Metode penentuan kadar TLC. Yang pertama, persiapan sampel. Sama seperti metode HPLC yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Larutkan ekstrak dalam metanol 60%, saring dan gunakan untuk analisis. Yang kedua, range standar dilarutkan dan dibuat working solution sesuai rentan konsentrasi 25 sampai 250 konsentrasinya. Yang ketiga prosedur TLC. Lapisan plat TLC silika gel F254 dimensi 20 kali 10 cm. Aplikasikan sampel dan standar secara otomatis menggunakan Linomat V. Fase gerak etil asetat, metanol, air dengan perbandingan 100 banding 17 banding 10. Densitometri. Yang selanjutnya densitometri. Pindai plat pada 435 nanometer menggunakan densitometer dengan Wincast software. Ukur intensitas spot rain. RF-nya itu 0,49 dan hitung kadar berdasarkan standar kalibrasi. Next. Untuk kesimpulan, sampel ekstrak dan standar rain diaplikasikan pada plat silika, dikembangkan dengan pelarut etil asetat, metanol, air dengan perbandingan 100 banding 17 banding 10 dengan densitometer pada 435 nanometer luas spot dibandingkan dengan kurva standar untuk menentukan kadar rain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farla. Silakan. Selanjutnya ada hasil penelitian dari jurnal yang kami bahas. Penelitian ini melakukan analisis kuantitatif kandungan rein pada 6 sampel ekstrak pulp kulit buah Cassia fistula yang dikoleksi di Thailand dengan menggunakan dua metode, yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dan TLC densitometry. Hasil analisis menunjukkan bahwa rentang kandungan rein pada ekstrak adalah 0,0851 sampai 0,1147% bobot per bobot menurut HPLC dan 0,0945 sampai 0,1041% bobot per bobot menurut TLC densitometry. Waktu retensi sekitar 15 menit, sedangkan pada kromatogram TLC densitometry, rein terdeteksi pada faktor retardasi atau RF 0,49 yang menunjukkan pemisahan komponen yang baik dari senyawa lain dalam ekstrak. Perbandingan statistik menunjukkan uji T berpasangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil kedua metode tersebut, sehingga metode TLC densitometry dapat dijadikan alternatif yang valid dan efisien untuk pengukuran kandungan rein dalam penelitian dan pengawasan kualitas herbal. Next. Selain akurasi yang sebanding dengan metode HPLC, metode TLC densitometry memiliki beberapa keunggulan praktis, yaitu proses yang lebih sederhana, waktu analisis yang lebih cepat, penggunaan pelarut yang lebih sedikit, serta biaya operasional yang lebih rendah. Keunggulan ini sangat penting untuk implementasi rutin di laboratorium, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas tanpa mengorbankan kualitas data hasil analisis. Validitas metode TLC didukung oleh tingkat reproduksibilitas dan kepekaan yang memadai untuk deteksi rein serta kemudahan dalam pengoperasian dan kebutuhan alat yang relatif sederhana. Temuan ini memberikan alternatif yang lebih praktis untuk pengujian kualitas bahan baku ekstrak Cassia fistula yang banyak digunakan secara tradisional sebagai obat pencahar berdasarkan kandungan rein sebagai marker utama. Next. Selanjutnya ada perbedaan kedua metode.
perbedaan utama antara HPLC dan TLC densitometri pada analisis kandungan rein di ekstrak pulp Cassia fistula sebagaimana dijelaskan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode HPLC menggunakan kolom kromatografi cair dengan deteksi UV pada panjang gelombang 435 nanometer dilengkapi sistem injeksi otomatis dan mobile fase isokratik yang menggabungkan asam asetat dan metanol. Hemat waktu pengerjaan sekitar 30 menit per sampel dengan presisi dan reproducibility yang tinggi, serta kemampuan pemisahan yang sangat baik yang menghasilkan puncak rein utama pada waktu retensi sekitar 15 menit. Namun metode ini memerlukan biaya operasional yang tinggi dan keahlian teknis yang cukup mendalam untuk pengoperasian dan pemeliharaan alat. Sedangkan metode TLC densitometri menggunakan plat aluminium berlapis silika gel dengan sistem mobile phase berupa campuran etil asetat, metanol, dan air. Penerapan sampel dilakukan sebagai garis lebar pada plat yang kemudian dikembangkan dan dianalisis secara densitometri pada panjang gelombang yang sama, yaitu 435 nanometer. Metode ini jauh lebih sederhana, murah, dan cepat dalam memperoleh hasil karena tidak memerlukan peralatan kompleks dan penggunaan pelarut yang lebih sedikit, namun sehingga juga mendukung aspek ramah lingkungan. Namun, tingkat resolusi dan sensitivitasnya cenderung lebih rendah dibanding HPLC. Meskipun dalam penelitian ini hasil kuantitatifnya cukup sebanding dengan metode HPLC untuk analisis rein. Next. Berikut daftar pustakanya. Selanjutnya ada lampiran ini jurnal yang kita bahas. Mungkin Baik. sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.